Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Sulistiawati dengan NIM 223141094 dari kelas PGMI 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang ricikan gamelan ageng. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian gamelan. Apa sih gamelan itu? Gamelan adalah bentuk ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti menabuh atau memukul yang kemudian diikuti akhiran an sehingga bermakna kata benda. Sedangkan gamelan ageng merupakan perangkat gamelan yang dianggap memiliki jumlah dan bentuk instrumen paling lengkap. Nah, biasanya gamelan ageng ini digunakan pada konser karawitan mandiri atau kelenengan atau mendukung pentas seni lain seperti tari, wayang, ketoprak, ludruk, dan lainnya. Selanjutnya ada klasifikasi gamelan. Klasifikasi gamelan Jawa juga dapat dilakukan dengan melihat bentuk dan bahan sumber bunyi instrumennya. Berdasarkan bentuk sumber bunyi, ditemukan 8 kategori perangkat gamelan, yaitu 1. Dawai gesek, 2. Gawai petik, 3. bilah, 4. pencon vertikal, 5. pencon horizontal, 6. tiup, 7 cebongan, dan 8 membran. Ditinjau dari bahan pembuat instrumen muncul klasifikasi seperti 1. kawat, 2. logam, 3. kayu, 4. udara, dan 5 membran. Yang ketiga ada fungsi. Gamelan ageng atau lengkap selalu disajikan dalam bentuk uyon-uyon baik soran maupun lirihan. Selain itu berfungsi pula sebagai pengiring dalam pementasan wayang orang, wayang kulit, ketoprak, dagelan Mataram, tari-tarian Jawa, dan lain-lainnya. Selain berfungsi untuk penyajian gending-gending dan mengiringi pementasan wayang orang, wayang kulit, ketoprak, dagelan Mataram, tarian-tarian Jawa, dan lainnya, masih ada beberapa set gamelan yang berfungsi sebagai sarana upacara, yaitu gamelan sekati dan gamelan monggang. Nah, selanjutnya ada instrumen gamelan ageng. Seperangkat gamelan ageng laras slendro dan peloh terdiri atas beberapa macam instrumen yang setiap jenis satuannya disebut ricikan. Ditinjau dari bentuk, bahan, dan cara memainkannya, seperangkat gamelan ageng tersebut dapat digolongkan menjadi jenis ricikan. Yang pertama ada bentuk tebokan. Ricikan gamelan yang menggunakan kulit atau selaput tipis yang direnggangkan sebagai sumber bunyi adalah kendang. Ricikan kendang merupakan bentuk dan ukurannya ada beberapa macam, yaitu tek-tek atau beduk, kendang ageng, kendang batangan, kendang penuntung, dan kendang ketipung. Ricikan kendang termasuk jenis instrumen bentuk tebokan karena bidang yang ditabuh menyerupai tebok. Gambar pertama menunjukkan kendang. Cara memainkan alat musik kendang adalah memukul dengan telapak tangan bagian pinggir kendang yang terbuat dari kulit hewan. Kendang ketipung biasanya memiliki kendang pasangan, yaitu kendang gede dan kendang kalih. Yang kedua ada beduk. Beduk memiliki bentuk yang sama seperti kendang, tetapi berukuran lebih besar. Biasanya beduk dimainkan dengan cara dipukul menggunakan pemukul beduk. Instrumen gamelan ageng yang kedua ada bentuk bilah. Ricikan gamelan yang berbentuk bilah yaitu saron demung, saron ricik, saron peking, gender penembung atau slentem, gender barung, gender penerus, dan gambang. Yang pertama ada saron. Cara memainkan alat musik saron adalah memukul bilahan logam menggunakan tabuhan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri agar menghilangkan rasa dengungan yang tersisa. Cara ini biasanya disebut dengan teknik memahat atau memencet. Yang kedua ada gender.
Cara memainkan alat musik ini adalah memukul tiap bilahnya dengan alat pemukul khusus, yakni tabuh kayu atau berlapis kain. Dalam satu set gamelan lengkap, ada 3 jenis gender yang digunakan, yakni slendro, peloh patet 6 lan 5, dan peloh patet barang. Yang ketiga ada gambang. Cara memainkan alat musik gambang adalah memukul tiap bilangnya menggunakan pemukul khusus yang disebut tabuh. Hampir serupa dengan saron dan demung, gramet juga perlu memegang bilang setelah dipukul agar tidak menghilangkan suara. Yang keempat ada demung. Cara memainkan demung serupa dengan saron, hanya saja tabuh demung memiliki ukuran yang lebih besar dan berat daripada tabuh saron. Yang kelima ada slontem. Alat musik ini menghasilkan dengungan nada yang rendah atau menggema mengikuti nada instrumen alat musik balungan yang lain. Dalam satu set gamelan, biasanya ada slontem versi slendro dengan rentang nada C, D, E, G, A, C, dan peloh dengan rentan nada C hingga B. Instrumen gamelan ageng yang ketiga ada bentuk bencon. Ricikan gamelan yang berbentuk bencon yaitu bonang panembung, bonang barung, bonang penerus, engkok emong, kempyang, kethuk, kenong, kempul, gong suwukan, gong kemodong, dan gong ageng. Yang pertama ada bonang. Bonang adalah instrumen gamelan berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di atas string atau tali dalam bingkai kayu. Masing-masing pot kemudian memiliki poros cembung atau pencon di bagian atas sebagian pusat untuk dipukul. Yang kedua ada engkok kemong. Rincik engkok kemong dimainkan dengan cara dipukul. Yang ketiga ada kethuk kempyang. Ricikan kethuk kempyang dimainkan dengan cara dipukul. Secara bentuk fisik, ricikan kethuk kempyang termasuk dalam ricikan berbentuk bencon. Yang keempat ada kenong. Cara memainkan kenong serupa dengan memainkan bonang dengan memukul menggunakan tongkat khusus di bagian cekungan atau benjolan kenong. Yang kelima ada kempul. Cara memainkan alat musik kempul adalah memukul tiap bilangnya menggunakan pemukul khusus yang disebut tabuh. Hampir serupa dengan saron dan demung, gramet juga perlu memegang bilang setelah dipukul agar tidak meninggalkan suara. Yang keenam ada gong. Cara memainkan alat musik ini dipukul bagian cembungannya menggunakan tongkat khusus. Instrumen gamelan ageng yang keempat adalah bentuk kawatan. Ricik gamelan dengan kawatan yang ditegangkan sebagai sumber bunyi yaitu kebab, calempung, dan siter. Yang pertama ada rebab. Cara memainkan rebab tidak harus sesuai dengan skala instrumen alat musik lainnya, alias bisa dikreasikan secara bebas. Yang kedua ada siter. Siter adalah salah satu instrumen gamelan yang memainkannya dengan cara dipetik seperti alat musik guzeng asal Cina atau sitar asal India. Instrumen gamelan ageng yang kelima ada bentuk pipa. Ricikan gamelan yang berbentuk pipa yang dibuat dari buluh atau bambu yaitu suling. Satuan udara yang berada di dalam ricikan suling itu sebagai sumber bunyi. Ada 2 buah suling, satu untuk laras sendro berlubang 4 dan satu lagi untuk laras peloh berlubang 6. Suling adalah salah satu instrumen gamelan yang cara memainkannya dengan ditiup dan terbuat dari bambu. Suara yang lembut memberikan ciri khas pada kepaduan musik gamelan. Selain ricikan-ricikan gamelan yang saya jelaskan tadi, terdapat ricikan yang digunakan dalam sajian gending tertentu yaitu kemanak dan kecer. Ricikan kemanak dalam seperangkat gamelan ageng ada 2 buah, bentuknya seperti buah pisang. Adapun ricikan kecer berupa kepingan yang banyaknya 2 pasang, diletakkan di atas satu pangkon. Yang pertama ada kecer.
Dimainkan dengan cara menggerakkan talinya dengan tangkuban logam yang berada di bawah tali agar berbenturan dan menghasilkan suara yang ritmis dan sesuai dengan irama gending yang dimainkan. Yang kedua ada kemanak. Kemanak dimainkan dengan cara dipukul dan dipadukan dengan alat musik tradisional lainnya. Teknik memukul dalam memainkan kemanak yaitu dengan memukul bagian samping dan sedikit menggeseknya. Nah, itu tadi macam-macam gamelan ageng yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.